Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delil Khairat Kuala Lumpur kembali dengan update harian lockdown Malaysia melalui YouTube channel di Khairat TV. Apa kabar Anda semua hari ini? Om, Tante, Bro and Sis? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Hari ini adalah Selasa 21 April 2020. 35 hari sudah Malaysia melewati PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang juga dikenal sebagai Lockdown Malaysia. Mari kita mulai dengan update statistik seperti biasa. Saya peringatkan kepada Anda bahwa unfortunately statistik hari ini tidaklah secemerlang hari kemarin. Oke, kita lihat detailnya. Dashboard dari Kementerian Kesehatan yang kita terima malam ini memperlihatkan bahwa jumlah case keseluruhan confirm positif adalah 5.482 yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu jumlah kematian per hari ini adalah 92 orang, jumlah case sembuh atau recovered 3.349 dan sisanya 2.041 orang case aktif dan dirawat di berbagai fasilitas kesehatan Malaysia. Kita lihat dari jumlah kematian, hari ini terdapat 3 kematian baru. Ini salah satu faktor yang membuat hari ini tidak sebaik kemarin karena kemarin seperti kita ketahui zero new deaths kemarin untuk pertama kali dalam 1 bulan lebih. Kemudian jumlah case sembuh hari ini adalah 54, tidak setinggi kemarin juga, dan lebih rendah daripada case confirm positif baru yang mencapai 57 hari ini. Jadi 3 statistik penambahan harian ini memperlihatkan bahwa situasi atau penambahan hari ini tidaklah sebaik kemarin. Dari 2041 case aktif yang dirawat, 43 diantaranya berada di dalam ICU dan 27 dari 43 ini memerlukan bantuan alat pernafasan. Ini adalah detail kematian tambahan hari ini sebanyak 3 orang yang bisa Anda lihat case kematian 90 sampai 92. Ketiga-tiganya warga negara Malaysia dan berusia cukup lanjut. Di Malaysia mereka disebut sebagai warga emas, berusia di antara 69 hingga yang paling tua 92 tahun. Dan ketiganya memiliki komplikasi penyakit lain, apakah itu kencing manis, darah tinggi, dan demensia. Jadi dengan 92 kematian ini, kadar kematian Malaysia saat ini atau fatality rate adalah 1,68, masih cukup lebih baik, jauh lebih baik daripada global fatality rate yang saat ini berada di 6,87%. Demikian pula jumlah kesembuhan recovery rate 61%, ini juga jauh lebih tinggi daripada global recovery rate yang saat ini masih berada di 26,38%. Ini statistik baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya, terutama di bagian atas. Bagian bawah mestinya Anda sudah familiar dalam berbagai bentuk dan template. Ini adalah sebaran kasus berdasarkan negara bagian, baik itu confirm positif maupun kematian. Beberapa statistik yang baru yang di atas cukup menarik adalah bahwa hingga saat ini Malaysia sudah melakukan testing terhadap 115.662 orang. Jadi ini wajar sekali karena salah satu strategi utama Malaysia adalah melakukan penelusuran kontak secara intensif, lalu melakukan pengetesan terhadap mereka para kontak rapat dari confirm positive cases. Dan dari 115.000 lebih ini ada 4,74% yang terbukti positif, yaitu sebesar 5.482 per hari ini 21 April 2020. Statistik lain yang menurut saya adalah menarik adalah case yang memerlukan bantuan pernafasan saat ini berada pada 27 orang, setara dengan 0,49% dari keseluruhan confirm positif. Ini saya katakan menarik karena apabila Anda mengikuti update saya 2 atau 3 pekan yang lalu, saya lupa pada LM yang keberapa, saya sempat uraikan bahwa dari semua case yang
aktif yang dirawat di berbagai fasilitas kesehatan Malaysia itu bisa dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama yang tidak ada simptom, tidak ada gejala sama sekali, yang paling ringan. Yang kedua ada mild symptom, gejala ringan. Yang ketiga adalah yang memiliki radang paru-paru tapi tidak memerlukan bantuan alat pernafasan. Yang keempat adalah mereka yang terkena radang paru-paru dan memerlukan alat pernafasan. Yang kelima yang paling parah adalah mereka yang tentu terkena radang paru-paru, lalu sesak nafas, dan tentu memerlukan bantuan pernafasan. Nah, pada saat saya laporkan itu, 2-3 pekan lalu, kelompok keempat dan kelima yang paling parah itu, yang keduanya memerlukan bantuan ventilator, itu adalah sejumlah 5% dari jumlah yang dirawat pada waktu itu. Jadi sekitar 5%. Nah, saat ini jumlahnya hanyalah 0,49% dari eh, total positif, atau kalau kita kalikan dengan jumlah yang sedang dirawat ini sekitar 1,8% saja. Jadi ada penurunan 5% dari 1,8%. Jadi ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Malaysia dengan merawat semua pasien yang ternyata positif itu sangat-sangat membuahkan hasil, apalagi dengan menurunnya case confirm baru, sehingga kapasitas healthcare di Malaysia tidak mengalami tekanan yang terlalu kuat, sehingga dokter dan paramedik di semua hospital bisa lebih mencurahkan lebih banyak energi waktu pada pasien yang confirm positif. Ini kedua kali tren ini kita tampilkan setelah kemarin. Jadi ini adalah posisi hari ini 21 April, tren dari hari ke hari. Eh, yang histogram kuning kurang terlalu jelas ini menunjukkan total case per hari dari tanggal 1 April hingga hari ini 21 April. Garis merah menunjukkan jumlah kumulatif yang aktif atau sedang dirawat, dan jumlah yang biru ada menunjukkan jumlah kumulatif yang sudah sembuh atau discharge dari berbagai hospital. Anda bisa lihat di sini bahwa trennya tidak berubah sejak terjadi persilangan perubahan arah di sini, antara perubahan posisi antara biru dan merah, confirm aktif dan sembuh. Tentu sampai saat ini kita lihat di sini bahwa trennya masih sama, di mana kumulatif case discharge atau sembuh masih di atas daripada yang aktif. Tentu pertambahan hari ini yang tidak terlalu baik hanya sedikit merubah, tapi belum merubah, mungkin mempersempit jarak di sini, tapi belum signifikan untuk merubah tren sama sekali. Jadi mudah-mudahan tren seperti ini berlanjut di hari-hari ke depan, sehingga secara keseluruhan penanggulangan COVID-19 di Malaysia bisa terus membaik. Oke. Ini adalah update terakhir saya. Sebelumnya, saya menerima masukan dari kawan-kawan melalui channel YouTube di Khairat TV, meminta di dalam setiap update harian juga saya tampilkan statistik atau update dari Indonesia. Kita lihat apakah itu memungkinkan. Kalau ada sumber data yang cukup rapi, terorganize seperti dashboard yang dari KKM tadi, kita akan selipkan di update-update berikutnya, insya Allah. Saya akan tinggalkan Anda dengan video klip pendek ini, tidak sampai 2 menit. Jadi begini, sampai hari ini para relawan kita dari berbagai organisasi massa dan dari berbagai komunitas Indonesia di Malaysia terus menyebar, menjangkau WNI, PMI yang terdampak lockdown Malaysia dan memerlukan bantuan bahan pokok.
Biasanya kami tampilkan video-video singkat ketika relawan-relawan kita berkunjung ke WNI atau PMI yang terjebak di daerah-daerah urban, di shelter-shelter, di kongsi-kongsi atau bahkan di flat-flat. Tapi hari ini ada yang istimewa, komunitas Muslim KL yang dipimpin oleh Om Dito dan dibantu juga oleh Bapak Khairul Hamzah dari KNPI. Hari ini mendatangi saudara-saudari kita yang tinggal jauh di pedalaman di tengah kebun kelapa sawit di daerah Nilai, Seremban, Negara Bagian Negeri Sembilan, sekitar 100 km jauhnya ke arah selatan dari Kuala Lumpur. Uh, Komunitas Muslim KL, relawan Muslim KL hari ini mengantar bantuan sembako kepada mereka setelah mereka menghubungi Om Khairul Hamzah dari KNPI, dan bantuan yang dibawa oleh Muslim KL ini spesial, istimewa karena berasal dari Ustadz Adi Hidayat di Indonesia. Dan mudah-mudahan video pendek ini bisa memberikan masukan atau informasi wawasan baru bagi Anda bagaimana situasi saudara-saudari kita yang juga banyak yang tinggal di daerah-daerah pedalaman, di dalam hutan, di dalam kebun sawit. Ini hanya teaser video saja, pendek, tidak sampai 2 menit. Apabila Anda berminat, Anda bisa menonton versi yang lebih lengkap, lebih panjang, yang telah diposted oleh relawan Muslim KL dan MES Malaysia Bapak Imran Mansur ke YouTube channel Rantau Dakwah. Anda search saja di YouTube, ada YouTube channel bernama Rantau Dakwah. Yang dikelola oleh relawan Imran Mansur. Imran Mansur yang merupakan heavy traveler belakangan tetapi akhirnya stranded atau terdampar di Tangerang, Provinsi Banten di dalam situasi PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Mudah-mudahan Pak Imran yang saat ini terdampar dan jauh dari keluarga di Pekanbaru tetap sehat walafiat, tetap disiplin, tidak mengikuti orang-orang di sekitarnya yang tidak begitu mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di dalam rumah dan tidak membuat kerumunan. Oke. Itu saja update saya hari ini. Saya tinggalkan Anda dengan video ini. Selamat menikmati. Semoga semua sehat walafiat. Stay safe, stay healthy. Jangan kemana-mana, jaga jarak. Semoga corona cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somehow touch the wrong button. Coba deh, cuci tangan dulu. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya sama Ustadz Nur Hidayat, Adi Hidayat, saya banyak terima kasih. Dan sama WNI yang hantar di GL. Di GL saya banyak mengucapkan terima kasih. Nggak pernah ke sana, udah lama, 1 tahun, 1 bulan. Enggak? Siapa namanya Mas? Khairul Yani. Khairul. Wah, pernah nggak Pak? Bagus Pak.